Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua, di mana nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita begitu banyak dan tak terhitung. Allah Subhanahu wa taala terus-menerus menolong kita dan memberikan taufiknya kepada kita semua untuk kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan mempelajari tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan mempelajari tentang ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita yang berkaitan dengan masalah kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Berkaitan dengan kisah seorang nabi yang kisahnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan ibratun li ulil albab. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam Allah sebutkan bahwasanya di dalamnya ada ibrah, ada hikmah, ada pelajaran li ulil albab, bagi orang-orang yang mereka mempunyai akal. Di dalamnya sebuah kisah yang dimana kisah Nabi Yusuf ini adalah merupakan qudwah bagi kita semua, suri tauladan yang bisa kita contoh di dalam mempraktekkan kehidupan kita sehari-hari. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, larangan, dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah, tujuannya untuk linutsabbita bihi fuadak, untuk memperkuat hati kita di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kisahkan cerita-cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada kita semua. Tujuannya untuk menetapkan hati kita agar kita kuat di dalam menghadapi perjalanan kita sampai kita bertemu dengan Allah.
Ternyata ada orang-orang dahulu yang sama perjalanannya dengan kita. Dan mereka berhasil. Dan mereka menjadi orang yang bahagia. Dan mereka menjadi orang yang beruntung sampai mereka bertemu dengan Allah. Dan di sana juga ada kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita. Mereka juga mempunyai perjalanan yang sama dengan kita. Tetapi mereka gagal di dalam perjalanannya. Mereka menjadi orang-orang yang merugi. Dan Allah Subhanahu wa taala kisahkan itu kepada kita semua agar kita bisa mengambil pelajaran dari perjalanan kegagalan mereka, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang gagal sama seperti halnya gagalnya mereka. Maka dari sini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menceritakan tentang kisahnya Nabi Yusuf dan mendengar cerita Nabi Yusuf alaihi salam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya kisah Nabi Yusuf ini adalah merupakan ahsanal qasas, sebaik-baik kisah yang wajib bagi seorang untuk mengetahui, untuk mempelajari dan untuk mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian di kesempatan yang lalu kita telah membahas firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-54 dan yang ke-56 ketika semuanya sudah jelas, semuanya sudah jadi terang benderang bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam bukanlah orang yang bersalah. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam dituduh menggoda istrinya raja ketika itu, maka raja dia mengatakan waqala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Ketika raja tersebut mengatakan uktuni bih, datangkan Nabi Yusuf alaihi salam kepadaku. Astakhlishu li nafsi, agar aku bisa menyelesaikan dengan diriku sendiri, diselesaikan dengan sendiri tanpa ada perantara. Falamma kallamahu, tatkala raja tersebut mengajak berbicara Nabi Yusuf alaihi salam dan semakin takjub dengan apa yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihi salam, raja tersebut mengatakan qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Engkau sekarang berada di sampingku dan kau mempunyai kedudukan. Maka Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan qala ja'alni ala khazainil ard. Jadikanlah aku menteri yang mengatur tentang hasil panen atau hasil bumi di negeri ini. Inni hafizun alim, karena sesungguhnya aku adalah orang yang bisa menjaga dan aku mempunyai ilmu tentang pengaturan hal tersebut. Kemudian di kesempatan yang berbarokah ini kita insyaallah akan teruskan di ayat yang setelahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha nusibu bi rahmatina man nasya wa la nudhi'u ajral muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Yusuf alaihi salam sudah mulai dirubah keadaan hidupnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika makkanna li Yusuf. Seperti itulah, demikianlah kami memberikan kedudukan kepada Nabi Yusuf alaihi salam di bumi. Yatabawwa'u minha haitsu yasha, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan kepada Nabi Yusuf alaihi salam di bumi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Nusibu bi rahmatina man nasya, kata Allah Subhanahu wa taala, kami melimpahkan atau kami memberikan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki.
wala nudhi'u ajral muhsinin, dan kami tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang mereka berbuat baik. Inilah ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika, disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan bihadhil asbabi wal muqaddimatil madhkurah, dengan sebab-sebab dan dengan pendahuluan yang telah disebutkan dari awal. Nabi Yusuf alaihi salam, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengangkatan Nabi Yusuf alaihi salam derajatnya tidak gratisan. Tidak gratisan. Nabi Yusuf alaihi salam mau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan apa? Penuh dengan cobaan. Dicoba dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seperti itulah kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kauniyahnya Allah, tahu ya Pak kauniyah apa? Saya mau mengartikan kauniyah itu apa? Insyaallah bapak-bapak muda. Kauniyahnya Allah itu nggak akan pernah berubah. Ya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sunnah kauniyah, yang sunnah kauniyah yang Allah perjalankan di atas muka bumi itu sudah sudah tetap, nggak akan pernah berubah-berubah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau mengangkat derajat seseorang, Allah Subhanahu wa taala mau merubah keadaan seseorang, Allah Subhanahu wa taala enggak berikan secara gratis. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Enggak akan kau pernah menemukan sunnah kauniyahnya Allah berubah. Sunnah kauniyah ya seperti itu. Nabi Yusuf alaihi salam, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika, ya demikian. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika makkanna li Yusuf. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kedudukan kepada Nabi Yusuf alaihi salam, yatabawwa'u minha, yang Nabi Yusuf alaihi salam akan merasakan kedudukan tersebut di atas muka bumi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, cobaannya banyak. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di dalam ayatnya yang lain, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di awal-awal surat Al-Anbiya kalau enggak salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yuftanun. Gimana ayatnya? Ada yang hafal, Pak? Hah? Afahasib, apa mana, Pak? Benar, afahasibtum? Allah musta'an. Ada yang ingat, Pak? Bentar, saya cek dulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, afan dalam surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah manusia itu menyangka bahwasanya mereka akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mengatakan amanna wa hum la yuftanun. Mereka tidak akan pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mengatakan apa? Ketika mereka mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti inilah sunnah kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang begitu banyak, jangan ngerasa, waduh Allah Subhanahu wa taala enggak sayang sama saya. Jangan ngerasa bahwasanya
ujian ini kok nggak mari-mari. Memang kita di dunia ini untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita sadari. Kalau kita belum siap untuk diuji, ya nggak usah tinggal di dunia. Karena memang kita di dunia ini kita harus sadar bahwasanya dunia ini adalah merupakan tempat apa? Tempat ujian, dan itu kita harus sadari. Dunia adalah merupakan tempat ujian, dan di dunia inilah kita akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita diuji dengan diri kita sendiri, dengan sakit, dengan lapar. Kadang kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kerjaan kita. Kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istri, diuji oleh Allah dengan anak, diuji dengan tetangga, diuji dengan orang tua, diuji dengan saudara. Semuanya seseorang itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha idza ahabba qauman apa? Ibtalahum." Allah Subhanahu wa taala kalau senang sama orang, itu akan semakin terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ujian. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsummal amsal, tsummal amsal fal amsal." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak ujiannya itu para nabi. Kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya, kemudian baru yang setelahnya. Tingkatan yang paling banyak ujian itu Rasul, yang paling kuat imannya. Makanya ada istilah kalau orang sambil candaan itu, kalau ustadz itu kalau yang goda sudah iblis tingkat luar biasa gitu kan. Kalau yang imannya biasa-biasa, yang goda ya kopral-kopral apa dan lain sebagainya. Itu candaan. Tapi ya Pak, tapi ya seperti itu. Semakin orang itu mengaku beriman kepada Allah, semakin imannya kuat, maka apa? Ya godaannya akan semakin banyak, ujiannya pun semakin banyak. Ini yang terjadi juga kepada para anbiya. Maka Bapak-bapak ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian ini adalah merupakan sebuah yang harus betul-betul kita lewati, dan kita berusaha untuk menyelesaikan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan selamat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard." Seperti itulah ai bihadhil asbabi wal muqaddimatil madhkurah. Dengan sebab-sebab yang sudah lewat, dengan pendahuluan-pendahuluan yang sudah lewat dari ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam, akhirnya apa? Makkanna li Yusufa fil ard. Akhirnya kami beri kedudukan kepada Nabi Yusuf alaihi salam di atas muka bumi. Yatabawwa'u minha haitsu yasha' fi aishin raghadin wa nikmatin wasi'atin wa jahin aridin. Di mana Nabi Yusuf alaihi salam akhirnya diberi kehidupan yang nyaman, nikmat yang luas, kedudukan yang luar biasa. Ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Nusibu bi rahmatina man nasya, kata Allah Subhanahu wa taala, kami berikan dengan rahmat kami kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan, hada min rahmatillah bi Yusuf. Ini adalah merupakan rahmat Allah kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Allati asabahu biha wa qaddaraha lahu. Yang Allah Subhanahu wa taala sudah timpakan kepada Nabi Yusuf alaihi salam dengan nikmat tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Walaysat maksuratun ala nikmatid dunia, dan bukan hanya terbatas nikmat dunia saja. Dan ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus betul-betul kita yakini bahwasanya apa? Nikmat sehat, nikmat kedudukan, nikmat harta, nikmat apapun itu pada hakikatnya adalah merupakan apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang ingkar. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita begitu banyak nikmat, maka itu semua adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala nudhi'u ajral muhsinin,
dan kami tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang baik. Wa Yusuf alaihi salam disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, dan Nabi Yusuf alaihi salam min sadatil muslimin. Nabi Yusuf alaihi salam itu adalah sayyidnya orang-orang yang baik. Falahu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan bagi Nabi Yusuf alaihi salam di dunia ada kebaikan dan di akhirat pun ada kebaikan. Dan inilah kehidupan Nabi Yusuf alaihi salam. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi terus Nabi Yusuf alaihi salam menjadi orang yang baik. Dan inilah hakikat keberkahan setiap orang. Makanya seseorang itu berusaha dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk diberkahi kehidupannya dan menjadi orang yang berkah. Orang berkah itu, Pak, adalah orang yang kebaikannya itu selalu ada dimanapun dia berada. Dan ini yang harus betul-betul kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau di muqaddimah awal-awal Qawaidul Arba, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdoa kan kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Wa yaj'alani mubarakan ainama kunna. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah orang yang berkah dimanapun kita berada. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberkahi kita dimanapun kita berada, kita akan menjadi orang yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Kebaikan kita akan tersebar dimanapun kita berada. Dan ini yang terjadi kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam dalam keadaan apapun jadi orang baik dan menjadi berkah dan menjadi orang yang muhsin. Di penjara jadi orang baik. Ketika di penjara bisa menakwilkan mimpi kepada raja. Ketika dalam keadaan menjadi budak yang baik. Terus seperti itu. Ketika menjadi anak yang baik. Ketika menjadi saudara yang baik. Dan seperti itulah kehidupan seseorang yang muhsin, seseorang yang dia betul-betul kenal dengan Rabb-nya, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu kehidupannya akan menjadi kehidupan yang barokah, menjadi kehidupan yang baik. Dan itu yang harus betul-betul kita usahakan di dalam kehidupan kita, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjadi orang yang muhsin, menjadi orang yang berkah di dalam kehidupan kita. Ketemu tetangga jadi orang yang baik, jadi anak yang baik kepada orang tua. Jadi orang tua harus baik kepada anak, jadi suami harus baik kepada istri. Jadi seorang penuntut ilmu harus benar dalam perjalanan menuntut ilmunya. Dan terus seperti itu seseorang itu, karena apa? Wala nudhi'u ajral muhsinin. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang mereka berbuat baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ajrul akhirati khairun lil ladzina amanu wa kanu yattaqun, kata Allah. Karena pahala akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwasanya pahala akhirat itu lebih baik dari pahala dunia. Pahala akhirat itu lebih baik dari pahala dunia. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Orang kalau dia beriman dan bertakwa kepada Allah, dia akan memilih pahala akhirat. Dia akan berbuat baik kepada siapapun. Dan yang diharapkan apa? Apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan di dalam ayatnya yang lain, apa kata Allah? Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu, Pak, khair. Jauh lebih baik wa abqa, dan jauh lebih kekal. Ketika kita melakukan sebuah pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut nilainya adalah merupakan nilainya ibadah, pertama kali yang harus kita niatkan bahwasanya apa? Kita berbuat baik ini untuk apa? Untuk akhirat kita. Bahkan terkadang kita senyum saja kepada orang lain, Pak. Niatkan untuk akhirat. Karena apa? Talqu wajhin, ketika kita senyum kepada setiap ketemu sama orang, assalamualaikum, salam kepada orang, niatkan untuk akhirat kita.
Jangan cuma assalamualaikum sama orang yang punya uang, sama orang yang punya kedudukan, sama orang yang kiri, sama udah males gitu. Nah, ini yang harus betul-betul kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wala ajrul akhirati khair. Karena sesungguhnya pahala akhirat itu jauh lebih baik dari pahala dunia. Tapi bagi siapa? Lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Bagi orang-orang yang mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dia menggabungkan antara takwa dan iman, ini adalah orang yang betul-betul bisa selamat di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalimat iman dan takwa, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dua kalimat yang sebenarnya maknanya itu hampir sama. Sama seperti halnya albir dan takwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Albir dan takwa itu hampir sama. Tapi kalau digabungkan dalam satu tempat maknanya beda-beda. Maknanya beda-beda. Tapi kalau dipisah satu mencakup yang lainnya. Tapi kalau digabungkan sama seperti halnya Islam dan iman. Islam dan iman sama. Kalau saya sebutkan Islam sendirian, maka mencakup iman. Tapi kalau digabungkan antara Islam dan iman, setiap kalimat ini punya makna masing-masing. Sama seperti halnya ini. Iman dan takwa kalau digabungkan, iman ini harus digabungkan di dalam setiap orang kaum muslimin. Iman itu tujuannya untuk apa? Mendorong seseorang berbuat taat. Mendorong seseorang berbuat ketaatan kepada Allah. Takwa maknanya memberhentikan seseorang dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, liman jama'a bainat taqwa wal iman fabit taqwa. Dan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tatrukul umural muharramah. Yaitu apa? Engkau meninggalkan pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala min kabairid dzunub wa saghairiha, dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecilnya. Wabil iman, dan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atam yahsulu tasdiqal qalb, engkau akan mendapatkan tasdiqal qalb, yaitu jujur di dalam hati, bima amarallahu bitasdiqi bihi, dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan untuk kita membenarkan hal tersebut. Wa tatsba'uhu a'malul qulub, dan mengikuti tasdik itu akhirnya apa? Amalan-amalan hati dan amalan-amalan jawarih minal wajibati wal mustahabbat, dari kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua. Ini Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan kepada kita tentang perjalanan Nabi Yusuf alaihi salam, dan Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kedudukan kepada Nabi Yusuf alaihi salam dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama, beliau mengatakan bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam itu pada hakikatnya adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hakikatnya adalah satu-satunya zat yang bisa memberikan kedudukan dan bisa menghilangkan kedudukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di dalam surat Al-Imran, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir, kata Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Imran, katakanlah Allah Subhanahu wa taala malikal mulk, dialah yang mempunyai kerajaan. Tu'til mulka man tasha, Allah yang memberikan kedudukan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki.
Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan Allah mencabut kedudukan kerajaan dari siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah mengangkat derajat siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan derajat siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Apa kata Allah? Biyadikal khair. Di tangan Allah Subhanahu wa taala semua apa? Semua kebaikan. Makanya para ulama ketika menjelaskan tentang perkara Nabi Yusuf alaihi salam, beliau mengatakan faida aliman nasu dzalika, kalau manusia sudah mengetahui tentang hal itu, fa alaihim, maka wajib bagi manusia apa? Ayyatul buyuta min abwabiha. Hendaknya seseorang itu datang ke rumah itu lewat pintunya. Kita minta ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta rizki, kita minta kedudukan, kita minta ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai hal tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa anna ila rabbikal muntaha. Kepada Allah Subhanahu wa taala lah tempat kita itu apa? Intiha, berhenti. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, karena khazain kullus samawati wal ard. Yaitu apa? Kekayaan langit dan bumi dan seluruh perkara itu apa? Ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala apa? Tidak akan pernah menyia-nyiakan apa? Kebaikan orang-orang yang muhsin. Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan seseorang itu dengan yang jauh lebih baik. Maka datangilah pintu itu apa? Datangilah rumah itu dari pintunya. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang, Pak, pengen kedudukan, dan ini banyak pengen kedudukan, enggak lewat pintunya, bukan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi lewat mana? Bawah meja. Lewat bawah meja. Minta jabatan tapi lewat bawah meja. Gimana mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan di sini juga faedahnya yang disebutkan juga oleh para ulama, dan kemarin juga sempat ana sampaikan, yaitu apa? Bolehnya seseorang itu minta jabatan ketika seseorang itu terpenuhi syarat-syaratnya. Salah satunya apa? Dia harus aman dari fitnah dan dia mempunyai ilmu di dalam hal tersebut yang tujuannya untuk maslahat yang lebih besar. Maslahat yang lebih besar. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan cerita dari Nabi Yusuf alaihi salam. Maka setelah Nabi Yusuf alaihi salam sudah dijadikan menteri di negeri tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, wa jaa ikhwatu yusufa fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Maka datang ikhwatu Yusuf, datang saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Fadakhalu alaihi, mereka masuk kepada Nabi Yusuf alaihi salam, fa'arafahum. Nabi Yusuf alaihi salam mengenal mereka. Wahum lahu munkirun, dan mereka kepada Nabi Yusuf alaihi salam itu apa? Mungkir, enggak kenal. Kenapa? Perubahan yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam dibuang sejak kecil. Dibuang sejak kecil sudah dibuang. Pertumbuhan Nabi Yusuf alaihi salam bagaimana berubah, tambah gagah, tambah ganteng, sehingga apa? Mereka tidak mengenali Nabi Yusuf alaihi salam. Apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, lamma tawalla Yusuf alaihi salam khazainal ard. Tatkala Nabi Yusuf alaihi salam sudah memimpin atau sudah mengatur tentang apa-apa yang keluar dari bumi ketika itu, yaitu jadi menteri apa ini, Pak? Pokoknya jadi satu ya. Kalau dulu mau menteri keuangan, menteri pertanian, menteri perdagangan, semua diatur sama Nabi Yusuf alaihi salam. Dabbaraha ahsana tadbir. Nabi Yusuf alaihi salam betul-betul mengatur dengan sebaik-baik pengaturan. Pertama, karena memang Nabi Yusuf alaihi salam orang pilihan dan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Yusuf alaihi salam menjadi menteri ketika itu dan mempunyai kedudukan di dalam permasalahan ini. Ini semua coba pengaturan dari Allah supaya apa? Supaya Allah mempertemukan kembali antara Nabi Yusuf alaihissalam dengan keluarganya.
Fazara'a fi ardi Misr jami'iha fi sininil khasbah. Nabi Yusuf alaihi salam yaitu zara'a, yaitu bercocok tanam di bumi Mesir seluruhnya di tahun-tahun al-khasbah. Zuru'an ha'ilah, di tahun-tahun subur. Dan ketika itu panen begitu luar biasa. Wattakhadha lahal mahallatil kibar. Dan Nabi Yusuf alaihi salam membuat apa? Tempat-tempat yang sangat besar untuk menyimpan hasil dari panen bumi tersebut. Wajaba minal at'imati syai'an katsiran wa hafidhahu. Dan Nabi Yusuf alaihi salam itu apa? Jaba, yaitu mendatangkan makanan-makanan yang begitu banyak dan menjaga makanan-makanan tersebut dari hasil panen bumi tersebut. Wa dabbatahu dabtan taman falamma dakhalatit sanawatul mujdabah. Maka tatkala masuk ke tahun-tahun paceklik, kan Nabi Yusuf alaihissalam di dalam mimpinya raja tersebut mentakbirkan apa? Suruh bercocok tanam 7 tahun selama berturut-turut, makannya sedikit dari hal tersebut dan sebagian besarnya disimpan. Maka tatkala sudah masuk tahun mujdabah yaitu tahun yang apa? Tahun yang paceklik, yang sulit. Wasarul jadb, dan sudah mulai berjalan tahun paceklik tersebut hatta wasala ila Palestina. Sampai tahun paceklik tersebut apa? Masuk ke negeri Palestina. Karena Nabi Yakub alaihi salam dan anak-anaknya itu di negeri mana Pak tinggal? Palestina. Makanya Palestina itu negerinya para anbiya. Negerinya para anbiya. Banyak sekali para anbiya yang apa? Yang tinggal di negeri Palestina. Karena memang negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebab terjadinya kenapa kenapa kok orang-orang Yahudi itu kok rebutan negeri Palestina? Karena mereka ngerasa bahwasanya negeri Palestina itu negeri apa? Nenek moyang mereka. Karena orang-orang Yahudi itu keturunannya siapa? Bani Israel. Nabi Yakub alaihissalam. Jadi dari 12 anaknya Nabi Yakub kan nanti semuanya akan jadi nabi. Nah, 12 nabi inilah yang keturunannya nanti jadi Bani Israel. Makanya sebenarnya antara Yahudi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan apa? Sepupu, 2 pupu, ya kan? Sepupuan, gitu. Sepupuan. Ceritanya kan seperti itu. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, keturunannya Nabi Ismail nanti jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Kemudian punya anak Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub, ya kan? Nah, Nabi Yakub ini punya 12 anak. Nah, dari 12 anak ini jadi Bani Israel. Makanya sepupuan ketemu pada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim disebut dengan apa? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena memang dari 12 saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam ini semuanya jadi nabi dan jadi nabinya Bani Israel. Disitulah terus akhirnya Nabi Musa, Harun, semuanya keturunan Zakaria, semua keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Maka hatta wasala ila Palestina, sampai paceklik itu masuk ke negeri Palestina. Ketika sudah sampai negeri Palestina, allati yuqimu fiha Yaqub wa banuhu, yang dimana Nabi Yakub dan anak-anaknya itu tinggal di situ. Fa arsala Yaqub banihi li ajlil mirati ilal Misr. Akhirnya Nabi Yakub alaihissalam mengirim anak-anaknya untuk ke Mesir. Untuk ke Mesir. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajaa ikhwatu Yusufa fadakhalu alaihim fa'arafahum wa hum lahu munkirun ay lam ya'rifuhu. Lam ya'rifuhu. Jadi enggak kenal dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi Nabi Yusuf alaihi salam kenal dengan saudara-saudaranya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan walamma jahhazahum bijahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Nabi Yusuf alaihi salam menyiapkan
jahazahum bijahazihim, menyiapkan bahan makanan yang mau diberikan kepada saudara-saudaranya, maka Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, qala tuni bi akhil lakum min abikum, bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Maksudnya siapa ini? Saudara Nabi Yusuf alaihi salam yang sekandung dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Ala tarona anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Bukankah engkau melihat, kata Nabi Yusuf alaihi salam, bahwasanya aku adalah orang yang menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang baik. Sesadi rahimahullahu taala mengatakan, kala lahum kama kana yaqilu li ghairihim. Nabi Yusuf alaihi salam ketika kan orang itu berbondong-bondong datang, Pak. Berbondong-bondong datang ke negeri Mesir untuk minta bantuan dari makanan ketika paceklik tersebut. Nabi Yusuf alaihi salam membagi-bagikan makanan-makanan ini sama seperti halnya membagi-bagikan kepada orang yang lain. Disebutkan oleh Sesadi rahimahullahu taala, qala lahum kama kana yaqilu li ghairihim. Nabi Yusuf alaihi salam memberikan atau menimbang bagi mereka sama seperti halnya menimbang kepada yang lainnya. Jadi ditimbang sama. Jadi bukan wah ini saudaraku, akhirnya tak lebihkan. Enggak. Sama. Wa kana min tadbirihi al-husni annahu la yakilu li kulli wahidin akthar min hamli ba'irin. Dan ketika itu termasuk di antara baiknya pengaturan pengaturan dari Nabi Yusuf alaihi salam, bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam itu tidak menimbang la yakilu likulli wahidin aktar min hamli ba'irin. Jadi siapa yang datang ke situ dilihat berapa orang, maka ya sudah berapa orang yang kalian akan diberikan. Jadi sesuai dengan kepala yang datang tersebut. Meskipun di rumah saya ada adik saya, di rumah saya ada ini, maka apa? Enggak diterima sama Nabi Yusuf alaihissalam. Sesuai dengan yang datang berapa kepala, itulah yang ditimbang oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Wa kana qad sa'alahum an halihim fa akhbaruhu anna lahum akhan inda abihi wa huwa Bunyamin. Dan ketika itu dia meminta untuk Bunyamin ini, bahwasanya ada saudaranya yang namanya Bunyamin, dia tinggal enggak ikut. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, qala tuni bi akhil lakum min abikum. Datangkan, bukan ujuk-ujuk terus tanya datangkan saudaramu. Dari mana tahunya? Kan seperti itu. Akan curiga kalau punya saudara Bunyamin. Nabi Yusuf alaihissalam membagikan sesuai dengan orang yang datang. Yang datang berapa ditimbang sama Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ketika bertanya-tanya dan ngobrol bahwasanya mereka punya saudara sebapak yang enggak ikut, makanya apa? Nabi Yusuf alaihissalam mendatangkan, kalau mau jatahnya si Bunyamin ini, suruh dia datang. Qala tuni bi akhil lakum min abikum. Supaya dia datang sendiri dan dia mengambil jatahnya sendiri. Qala lahum utuni bi akhil lakum min abikum thumma raghabahum fil ityani bihi. Kemudian apa? Diberi semangat supaya saudara-saudaranya itu mau mendatangkan saudara Bunyamin. Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, ala tarona anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Bukankah engkau melihat bahwasanya aku adalah orang yang sempurna di dalam menakar atau memberikan takaran, dan aku adalah orang yang baik di dalam menyambut tamu. Jadi enggak usah takut kalau engkau mau membawa saudara sebapak dengan engkau. Tsumma rahabahum bi adamil ityan bihi. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan di ayat yang setelahnya, fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, kalau engkau enggak mendatangkan Bunyamin, maka apa? Kata Nabi Yusuf alaihissalam, fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum, maka tidak ada timbangan bagi engkau enggak akan dapat jatah. Dan engkau jangan mendekatiku. Fala taqrabun. Ini yang disebutkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Pertama, diberikan kabar kepada
saudara-saudaranya, datangkan saudaramu, aku adalah orang yang menyempurnakan takaran dan aku adalah orang yang memuliakan tamu. Tapi kalau engkau nggak datangkan ini si Bunyamin ini, maka apa? Engkau nggak akan mendapatkan timbangan dan engkau sudah jangan mendekat lagi kepadaku. Jadi dikasih semangat tapi juga ditakut-takuti oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan, "Tsumma rahabahum bi adamil ityani bihi, faqala fa in lam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wa la taqrabun. Wa dzalika li ilmihi bi ittirarihim ila al-ityani ilaihi wa anna dzalika yahmiluhum 'ala al-ityani bihi." Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, ketika Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan hal tersebut, akhirnya apa? Mereka terpaksa untuk apa? Mendatangkan saudaranya, yaitu Bunyamin. Dan mereka akan meminta izin kepada apa? Kepada bapaknya. Makanya mereka mengatakan qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Yang disebutkan oleh saudara-saudaranya. Mereka mengatakan sanurawidu anhu. Kami akan membujuk ayahnya karena bapaknya sudah enggak percaya sama saudara-saudaranya. Makanya butuh dibujuk. Ketika dulu Nabi Yusuf alaihissalam dibawa sama saudara-saudaranya dan ternyata Nabi Yusuf alaihissalam dibuang dan dikatakan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam dimakan serigala, maka bapaknya yaitu Nabi Yakub alaihissalam betul-betul menjaga siapa? Bunyamin. Jangan sampai juga pergi dengan apa? Dengan saudara-saudaranya. Wa inna lafa'ilun, dan kami benar-benar akan melakukan hal tersebut. Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan, dalla hadza ala anna Yaqub alaihi salam kana muli'an bihi la yasbiru anhu wa kana yatasalla bihi ba'da Yusuf. Ini menunjukkan bahwasanya ketika mereka mengatakan sanurawidu anhu abah, kami akan merayu bapakku, yaitu bapaknya Nabi Yaqub alaihi salam, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yaqub alaihi salam itu sudah la yasbiru anhu, enggak sabar sudah dengan saudara-saudaranya ini. Maksudnya enggak percaya kepada mereka. Wa kana yatasalla bihi ba'da Yusuf, falidzalika ihtaja ila murawadatin fi ba'thihi ma'ahum. Oleh karena itu butuh dirayu bapaknya supaya apa? Membiarkan Bunyamin itu pergi bersama mereka. Wa inna lafa'ilun, dan kami benar-benar akan melakukan hal tersebut. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala li fityanihi ja'alu bidha'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala li fityanihi, Nabi Yusuf alaihi salam berkata kepada orang yang membantu Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi Nabi Yusuf alaihi salam berkata kepada orang yang membantunya, wa qala li fityanihi ij'alu bidha'atahum, masukkanlah atau jadikanlah barang-barang fi rihalihim, masukkanlah barang-barang mereka ke dalam karung-karungnya, la'allahum ya'rifunaha, agar mereka mengetahui, la'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un, apabila mereka kembali ke keluarganya, mudah-mudahan mereka kembali lagi. Jadi ketika mereka pulang, sudah datang, ditimbang, disuruh kembali lagi ke keluarganya untuk mendatangkan Bunyamin, untuk mendatangkan saudaranya. Tapi apa? Nabi Yusuf alaihissalam tetap naruh barang-barang apa? Ke tempatnya, ke kendaraannya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Syekh Sa'di rahimahullah taala menjelaskan tentang hal ini. Apa kata Syekh Sa'di rahimahullah? Beliau mengatakan, wa qala Yusuf alaihi salam berkata li fityanihi alladzi fi khidmatihi, yaitu kepada orang yang membantu Nabi Yusuf alaihi salam, ij'alu bidha'atahum ay ath-thamanul ladzi ishtaru bihi minal mirah, yaitu apa? Nabi Yusuf alaihi salam suruh meletakkan barang-barangnya mereka, barang-barang penukaran mereka ke dalam karung-karungnya mereka. Fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha ay bidha'atahum idza ra'awha ba'da dzalika fi rihalihim la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali
li ajli taharruj min akhdiha ala maqil. Supaya apa? Supaya mereka kembali, tuh kok barang-barangnya sudah diberikan kepada saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Wa dhahiru, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, annahu arada an yuraghibahum fi ihsanihi ilaihim bil kaili lahum kailan wafiyan. Thumma i'adatu bi ta'atihim ilaihim ala wajhi la yahussuna biha wa la yashkuruna lamma ya'ti fa innal ihsana yujibu lil insani tamamal wafa' lil muhsin. Jadi ketika kok sudah diberikan secara sempurna oleh Nabi Yusuf alaihi salam, maka apa? Mereka itu ngerasa bahwasanya Nabi Yusuf ini adalah orang yang baik. Ketika dia baik, maka saya juga wajib untuk membalas kebaikan Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi ketika mereka pulang sudah diberikan seluruh haknya saudara-saudaranya, sehingga mereka ngerasa, oh ternyata Nabi Yusuf alaihi salam betul-betul menepati apa yang diucapkannya. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam supaya apa? Supaya saudara-saudaranya itu mau balik kepada Nabi Yusuf alaihi salam dengan membawa Bunyamin. Falamma raja'u, Allah Subhanahu wa taala meneruskan, falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kailu fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala mereka kembali, falamma raja'u ila abihim, tatkala mereka kembali ke bapaknya, mereka mengatakan, qalu ya abana muni'a minnal kail, wahai bapak kami dilarang dari mendapatkan al-kail, timbangan-timbangan. Fa arsil ma'ana akhana naktal, maka utuslah bersama kami saudara kami yaitu Bunyamin. Naktal wa inna lahu lahafidun, supaya kami mendapatkan jatah dan kami benar-benar akan menjaga Bunyamin. Syekh Sa'di rahimahullah taala, bapak-bapak ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kail illam tursil ma'ana akhana. Kami enggak akan pernah mendapatkan timbangan kalau engkau enggak mengirim Bunyamin bersama kita. Fa arsil ma'ana akhana naktal, maka utuslah bersama kami saudara kami supaya kami mendapatkan jatah. Liyakuna dzalika sababan likailina, agar Bunyamin itu sebab mendapatkan jatah bagi timbangan kami. Dan mereka berjanji bahwasanya wa inna lahu lahafidun, kami benar-benar akan menjaga Bunyamin min an ridha lahu ma yakrah, dari apa-apa yang membuat bahaya Bunyamin. Maka dari sini bapak-bapak ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata amanah itu begitu besar. Kalau amanah itu sudah sudah dilanggar, sulit orang itu percaya. Sama seperti halnya yang terjadi kepada Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam memberikan amanah Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya tidak menunaikan amanah dalam menjaga Nabi Yusuf, maka sulit untuk percaya yang kedua kalinya. Maka dari sini pentingnya seseorang itu amanah di dalam setiap kerjaan. Kalau kita diberi amanah oleh orang lain, maka berusaha untuk menunaikan amanah tersebut. Pasti kita pernah merasakan kan, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita pernah merasakan kalau seseorang itu kita memberikan amanah kepada orang lain tersebut tidak menyelesaikan amanah dengan benar, mau manggil lagi saja malas gitu. Apalagi ini amanah yang begitu besar yang Nabi Yakub titipkan kepada saudara-saudaranya untuk menjaga Nabi Yusuf, ternyata justru malah memudaratkan Nabi Yusuf alaihi salam. Belum kan Pak? Saya selanjutkan satu ayat lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl
fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang jawaban Nabi Yakub alaihi salam. Qala hal amanukum alaihi. Bagaimana, apakah aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu? Qala hal amanakum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Seperti aku telah mempercayakan saudaranya, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam, min qabl, yang dahulu. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik penjaga, dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, qala lahum Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub alaihi salam menjawab dari apa yang disampaikan oleh anak-anaknya. Hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Ai taqaddama minkum iltizam. Dulu kamu juga pernah mengatakan seperti ini. Kamu dulu juga pernah mengatakan seperti ini, bahwasanya engkau dulu berjanji mau menjaga Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi ternyata engkau langgar janjimu. Aktsar min hadza fi hifdzi Yusuf. Bahkan engkau dulu sepakat semuanya mau menjaga Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi ternyata tetap kalian enggak menjaga Nabi Yusuf alaihi salam. Wa ma'a hadza lam tafau bima aqattum minat ta'kid. Bersamaan dengan itu engkau sudah berusaha ngomong ke saya bahwasanya engkau akan menjaga, tapi engkau enggak memenuhi apa yang engkau sampaikan, yang engkau telah bikin perjanjian denganku. Fala atik biltizamikum wa hifdzikum. Maka aku enggak percaya lagi kepada engkau, kata Nabi Yakub alaihi salam, dengan apa yang engkau ucapkan dan engkau bahwasanya engkau mau menjaga saudaramu. Wa innama atik billahi ta'ala. Hanya saja saya percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Yakub mengatakan fallahu khairun hafidho. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik penjaga. Disinilah bapak-bapak ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dicontohkan oleh Nabi Yakub alaihi salam kepada kita semua, bahwasanya apa? Kita boleh percaya kepada orang, tapi apa? Tetap Allah Subhanahu wa ta'ala nomor satu. Terkadang kita percaya pada orang, kita kecewa. Kita kecewa kepada orang. Tapi justru ini pembelajaran buat kita bahwasanya apa? Bahwasanya tidak ada yang bisa kita percaya, tidak ada yang bisa kita tawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun kita berharap kepada orang, pasti kita akan kecewa. Sebesar apapun kita mengharap, tawakal, percaya sama orang, kita akan kecewa dengan orang. Tapi kalau seseorang itu mau kembali kepada Allah, tawakal kepada Allah, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Yakub alaihissalam mengatakan fallahu khairun hafidho. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik apa? Penjaga. Wa huwa arhamur rahimin, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Adalah zat yang betul-betul pengasih dan zat yang maha penyayang. Dan terkadang kita dibuat kecewa oleh orang lain, kita tidak usah ngerasa gimana gitu. Enggak, ya seperti itulah kehidupan gitu. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan pelajaran kepada kita supaya kita kecewa dari orang, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita itu percaya sama orang, kemudian kita ditipu sama orang, ya sudah. Ya itu kesalahan kita, terlalu percaya sama orang. Harusnya meskipun kita percaya sama orang, tapi sandarkan hati kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mampu untuk apa? Untuk menjaga. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga, orang tersebut gak akan pernah mengecewakan kita. Tapi kalau kita semua bongkoan tak serahkan sama orang semuanya, lupa sama Allah, ya kecewa kita sama orang tersebut. Ini pembelajaran yang sangat luar biasa dari apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub alaihi salam. Fallahu khairun hafidho. Engkau memang bisa jaga. Tapi apa? Saya enggak percaya sama engkau sepenuhnya. Karena apa? Saya harus percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala
khairun hafidhah, sebaik-baik penjaga. Ya'lamu hali, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengetahui keadaanku. Wa arju an yarhamani, dan aku mengharap agar Allah Subhanahu wa taala merahmatiku. Fayahfaduhu wa yarudduhu alayya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan mengembalikan kepadaku. Wa ka'annahu fi hadzal kalami qad lana li irsalihi ma'ahum. Dari perkataan Nabi Yakub alaihi salam ini menunjukkan bahwasanya apa? Nabi Yakub alaihissalam, ya sudahlah, bawa saja, tapi saya nggak percaya sepenuhnya kepada engkau, saya hanya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bapak-bapak ini dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pembelajaran tauhid dari Nabi Yakub alaihissalam kepada kita semua. Jangan sampai kita gantungkan seluruh perkara kita itu kepada makhluk. Kecewa kalau kita gantungkan seluruhnya kepada makhluk. Gantungkanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bapak-bapak ini dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang bisa kita ambil dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala berkaitan dengan masalah ceritanya bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan Nabi Yusuf alaihi salam bersama saudara-saudaranya dan orang tuanya, dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Mungkin sampai sini dulu pertemuan kita. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi, dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Mungkin ada yang ditanyakan, Bapak-bapak? Nggih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Masa pacak 7 tahun itu kan sebagai sebagai asbabul dari pertemuan antara Nabi Yusuf dan keluarganya kan. Okay. Terus saya mau tanyakan, apakah pertemuan masa pacak itu sebagai irodatnya Allah atau sunnah kauniyah Allah untuk menemukan antara Nabi Yusuf dengan keluarganya itu kan? Terima kasih. Okay. Jadi agak tafsil ya jawabannya. Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai 2 iradah. Keinginan Allah Subhanahu wa taala itu ada 2. Ada iradah kauniyah dan ada iradah syar'iyah. Ini agak tafsil ya Pak. Mohon diperhatikan biar nggak salah paham. Kalau kita bisa memahami ini, kita tenang dalam menjalani hidup. Iradah Allah itu ada 2. Ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Allah mempunyai keinginan Allah itu terbagi 2. Ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah, apa itu iradah syar'iyah? Iradah syar'iyah itu yaitu keinginan Allah Subhanahu wa taala yang belum tentu terjadi, tapi pasti dicintai oleh Allah. Belum tentu terjadi, tapi pasti dicintai oleh Allah. Kalau iradah kauniyah itu pasti terjadi, tapi terkadang dicintai dan terkadang tidak dicintai. Itu iradah kauniyahnya Allah. Pasti terjadi. Nah, pertemuan Nabi Yusuf alaihi paceklik ini apa? Paceklik ini sudah terjadi, makanya iradah kauniyah. Iradah syariah enggak? Ketemunya Nabi Yusuf alaihi salam dengan orang tuanya dan itu menjadikan sebuah kebaikan, itu sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tergabung di dalamnya iradah syariah dan iradah kauniyah. Iradah syariah dan iradah kauniyah. Saya kasih contoh Bapak-bapak. Imannya Abu Bakar. Abu Bakar beriman. Terkandung di dalamnya iradah apa dari Allah? Hah? Saya tanya, imannya Abu Bakar terkandung di dalamnya iradah apa? Kauniyah. Kenapa disebut kauniyah? Karena terjadi. Syariah enggak? Syar'i. Kenapa? Karena dicintai. Makanya ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu beriman dan ternyata memang betul-betul beriman, memang keinginan Allah kepada Abu Bakar seperti itu.
Yang paling bagus iradah iman dan iradah kauniyah itu ada di dalam dua-duanya. Saya tanya, imannya Abu Jahal, iradah apa ini Pak? Syar'i. Iradahnya Abu Jahal itu syar'i. Tapi kauniyah enggak? Ya enggak terjadi. Karena enggak pernah terjadi Abu Jahal itu beriman. Seperti itu. Nah, ketika kita melihat, ketika kok ada sesuatu yang terjadi, makanya kita kok tanya, kok ada maksiat ya? Padahal Allah enggak suka sama maksiat. Yaitu iradah kauniyahnya Allah. Dan di dalam iradah kauniyahnya Allah pasti ada hikmah. Setiap iradahnya Allah, iradah syar'i ada hikmah, iradah kauniyah juga ada hikmah. Terkadang kita mengetahui dan terkadang kita tidak mengetahui hikmah tersebut. Nah, paceklik yang terjadi di ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam itu ya sudah iradahnya Allah. Allah sudah takdirkan itu terjadi dan semua itu karena maha lembutnya Allah untuk mempertemukan antara seorang anak dengan orang tuanya. Makanya Allah nanti di akhir-akhir Pak, Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan apa? Latif. Allah itu maha lembut. Menjadikan sebab, masih ingat nggak nama Allah Latif yang saya terangkan? Yaitu apa? Allah menjadikan sebab yang sangat lembut seakan-akan itu apa? Kok kebetulan, padahal itu bukan kebetulan. Makanya kan saya sampaikan ketika menjelaskan Maha Latif itu, tidak ada sesuatu itu kok kebetulan. Semuanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Ada yang lain Pak? Cukup? Karena ada yang minta pertanyaan maka tak buka selebar-lebarnya. Cukup? Baik, insyaallah. Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.